Coba bayangin, Anda sudah susah payah membangun rumah impian, pas ditinggali, kok rasanya nggak senyaman yang dibayangin ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu penyesalan terbesar yang dialami hampir semua pemilik rumah baru. Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya. Oke, ada satu angka penting banget yang harus diketahui oleh siapapun yang lagi proses bangun rumah. Angka ini mewakili penyesalan yang sangat umum tapi anehnya jarang banget dibahas di awal-awal. 90%. Yup, Anda nggak salah dengar. 9 dari 10 orang yang bangun rumah baru pada akhirnya berharap mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Ini bukan cuma statistik loh, ini adalah peringatan besar bahwa ada jebakan yang seringkali nggak kita sadari. Makanya, kalau Anda sekarang lagi di tahap perencanaan, atau bahkan udah mulai bangun, saran saya, coba berhenti dulu sebentar. Karena apa yang bakal kita bahas ini, bisa jadi hal paling krusial yang perlu Anda dengar selama proses pembangunan rumah Anda. Nah, untuk ngerti kenapa penyesalan ini bisa begitu massal, kita perlu lihat dulu. Biasanya energi dan fokus kita tuh kemana sih pas lagi bangun rumah? Disinilah akarnya masalahnya. Wajar banget kan? Kita semua pasti langsung kebayang sama hal-hal yang kelihatan depan. Denah yang keren, sofa yang empuk, warna cat yang adem, pokoknya semua yang berhubungan sama estetika. Ini kan bagian paling serunya, ya nggak? Tapi, di tengah semua itu ada satu hal fundamental yang sering banget kelewat. Dan disinilah mimpi indah itu ketemu sama kenyataan sehari-hari. Kita rela keluar uang banyak buat desain yang cantik, tapi ujung-ujungnya kita capek sendiri tiap hari nyalain matiin saklar satu persatu. Kita milih interior yang super gaya, malah pusing lihat tagihan listrik bengkak dan frustrasi karena nggak bisa ngontrol apa-apa dari HP. Akhirnya, banyak banget yang sampai pada satu kesimpulan yang sama. Perasaan yang bisa diringkas dalam satu kalimat ini, rumahnya sih bagus, tapi kok ya hidup di dalamnya jadi melelahkan. Jadi, apa sih kesalahan mendasar yang bikin frustrasi ini semua terjadi? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebenarnya, di mana sih letak salahnya? Apa yang terlewat oleh 9 dari 10 orang ini selama proses perencanaan yang panjang itu? Dan ini dia jawabannya. Kesalahan paling besar itu ternyata bukan pada pilihan desain atau warna cat. Kesalahan fatalnya adalah kita terlalu fokus pada bagaimana rumah ini terlihat dan kita lupa mikirin bagaimana rumah ini bekerja. Kita benar-benar mengabaikan sistemnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah ide yang sangat penting. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu rumah modern. Ini bukan lagi soal tampilan, tapi soal fungsi. Rumah modern yang sebenarnya itu bukan lagi soal penampilannya aja, tapi ini adalah tentang sebuah ruang hidup yang secara aktif bekerja untuk Anda. Rumah yang bikin hidup lebih simpel, bukan malah bikin tambah ribet. Solusinya? Sistem rumah pintar yang direncanakan. Coba deh bayangin, lampu yang bisa nyala mati sendiri sesuai kebutuhan. AC yang suhunya udah otomatis pas dan efisien karena punya jadwal. Kemampuan buat ngontrol semuanya dari HP dimanapun Anda berada. Dan yang paling penting, semua sistem ini nyambung dan kerja bareng. Nah, ini kuncinya. Waktu infrastruktur untuk sistem ini direncanakan dari awal, maksudnya pas tembok masih bolong, pas kabel-kabel masih bisa ditarik, semuanya jadi jauh lebih gampang, lebih rapi, dan tentu saja lebih hemat. Tapi, gimana kalau kita baru sadar soal ini setelah rumahnya telanjur jadi? Nah, disinilah muncul yang namanya biaya penundaan atau biaya penyesalan. Percaya deh, kalimat yang paling sering kami dengar dari orang yang nambahin sistem pintar belakangan itu cuma satu. Duh, nyesel. Coba dari awal ya. Penyesalan yang singkat, tapi dalam banget maknanya. Kenyataannya, menunda keputusan ini efeknya langsung ke kantong. Memasang sistem pintar setelah rumah jadi, itu bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dibanding kalau direncanakan dari awal. Itu belum hitung pusingnya dan berantakannya, karena harus bongkar-bongkar lagi dinding atau plafon yang udah jadi. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal terakhir yang bisa jadi panduan Anda dalam merencanakan rumah. Jadi, ini adalah kesempatan Anda untuk belajar dari kesalahan 90% orang lain. Anda bisa memilih untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan yang mahal, baik dari segi uang maupun dari segi kenyamanan hidup Anda nanti. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Saat Anda merencanakan rumah baru Anda, apakah Anda membangunnya hanya untuk kebutuhan hari ini? Atau Anda sedang membangun sebuah rumah yang siap untuk 10 tahun ke depan? Coba pikirkan baik-baik.